Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin di malam genap ini, bagi yang mulai puasanya tanggal 19 ini malam genap, bagi yang puasanya tanggal 18 ini berarti malam ganjil. Yang jelas Ramadan sebentar lagi berakhir, tentunya ini menunggu hari-hari perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil pelajarannya di bulan Ramadan tahun ini berkaitan dengan kesalahan dan dosa. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, manusia itu punya peluang melakukan dosa. Bahkan dalam hadis mahalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Belum lagi dalam sebuah hadis Nabi yang lain, kullu bani Adam khata'un, seluruh anak Adam itu pelaku kesalahan. Jadi manusia itu memang sudah cetakannya punya kesalahan, punya dosa. Bahkan ada beberapa potensi yang Allah anugerahkan, dan potensi ini membuka celah melakukan kesalahan. Yang pertama, kita dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla selain akal, yang keduanya adalah hawa. Sehingga dengan dorongan hawa kita punya potensi besar melakukan kesalahan. Belum lagi ada indikator yang lainnya. Misal dalam surat Al-Isra ayat ke-11 disebutkan wa kana al-insanu ajula, bahwa manusia itu selalu tergesa-gesa. Dan ketergesaan dengan dorongan hawa nafsu yang ada dalam diri kita ditambah lagi tergesa-gesa, maka besar peluang kita melakukan kesalahan. Belum lagi di surat Al-Ahzab ayat ke-72 Allah menyebutkan potensi kita yang lain, yakni innahu kana zaluman jahula, sudahlah punya hawa nafsu, suka tergesa-gesa, berimplikasi pada zalim dan bodoh. Jadi sekali lagi, memang cetakan kita ini cetakan punya salah gitu. Atau dalam ayat yang lain di surat Al-Ma'arij dijelaskan innal insana khuliqa halu'a, bahwasanya manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Sudahlah punya hawa nafsu, suka tergesa-gesa, punya zalim dan juga bodoh, sering berkeluh kesah. Memang cetakan kita punya salah. Cetakan kita memang punya salah, sehingga tidak mungkin ada manusia yang tidak memiliki kesalahan. Nggak mungkin. Hatta, mohon maaf hadirin ikhwati man rahimakumullah, di level para nabi alaihi wassalam tetap ada ruang-ruang kesalahan, walaupun Allah maafkan tentunya. Misalkan Nabi Allah Muhammad pernah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla karena ketergesaan memberikan fatwa. Dalam surat At-Tahrim ayat 1 Allah Azza wa Jalla mengingatkan Nabi Allah Muhammad, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Nabi, kenapa ente, kenapa antum, kenapa kamu mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan? Ketergesaan Nabi kemudian ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, jika level Nabi saja memiliki kekurangan berupa kesalahan, saya tidak bilang dosa Pak, kesalahan, karena agak berbeda tentunya. Ketika Nabi melakukan kesalahan, maka ini akan menjadi kata kunci bagi kita semua, apalagi level-level kita Pak. Memang level-level kita ini adalah orang-orang yang sangat mungkin punya salah. Sehingga kesalahan terbesar seorang manusia adalah ketika dia merasa tidak pernah punya salah. Itu kesalahan terbesarnya. Karena kalau orang sudah merasa tidak punya salah, susah berubahnya Pak. Dinasehatin nggak bisa, karena dia tidak pernah merasa bersalah. Ini susah ini. Itu kesalahan terbesar seorang hamba adalah ketika dia merasa dirinya tidak pernah punya salah. Kesalahan yang fatal itu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, sekalipun faktanya kita punya salah Pak, dan faktanya kita tidak lepas daripada kesalahan, ini Masya Allah, saya tegaskan Pak, Allah itu maha baik. Demi Allah, Allah itu maha baik.
Apa hubungannya dengan kita punya salah dengan kemahabaikan Allah Azza wa Jalla? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla tahu kita ini adalah level-level orang yang punya salah. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan predikat terbaik kepada orang yang melakukan kesalahan. Allah Azza wa Jalla memberikan predikat terbaik kepada orang yang melakukan kesalahan dengan syarat dia tobat. Maka lanjutan hadis tadi Pak, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu pelaku kesalahan, wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Maka Allah berikan predikat terbaik kepada orang yang senantiasa bertaubat atas kesalahannya. Betul dia punya salah, betul dia tidak bisa lepas daripada salah, tapi saat dia taubat, Allah berikan kebaikan, Allah jadikan dia sebagai hamba yang terbaik. Bahkan dalam hadis yang lain, hadirin ikhwati man rahimakumullah, Allah itu bahagia ketika ada hamba yang bertaubat kepadanya. Seperti bahagianya seorang laki-laki yang kehilangan unta, berikut dengan perlengkapan untanya, berikut dengan barang bawaan untanya, kemudian unta ini hilang, gak selang lama unta ini balik lagi Pak. Sebahagia itu Allah Azza wa Jalla ketika bicara ada hamba yang bertaubat kembali, yang menjadi kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu seperti ada orang kehilangan unta terus balik lagi. Atau kayak gini lah, bapak kehilangan mobil, sudah nggak tahu rimbanya di mana itu mobil, tiba-tiba mobilnya balik lagi Pak. Ada yang nganterin. Sebahagia itu orang ketika, sebahagia itu Allah Azza wa Jalla ketika mendapati hambanya taubat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, bahkan di hadis yang lain, orang yang bertaubat, bahkan dia benci kembali kepada dosanya yang lama, itu Allah berikan halawatul iman. Bagi orang yang sudah taubat Pak, dan membenci kepada dosa, kepada kekufuran yang dulu pernah dilakukan, maka dia mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnari. Ada orang Pak, yang bisa merasakan halawatul iman adalah ada orang yang dia membenci kembali kepada kekufuran, dia benci kembali kepada dosa, seperti dia benci dikembalikan ke dalam neraka, atau seperti dia benci dilemparkan ke dalam neraka. Sebenci itulah dia kembali kepada dosanya, sebenci dia dilemparkan ke dalam neraka Pak. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, wallahi Pak, saya yakin di antara kita tidak ada yang happy kalau dilemparkan ke neraka Pak. Tidak ada yang happy. Pasti kita semua nggak suka kalau kita dilemparkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Maka sebenci itulah kita akan dosa yang kita kerjakan gitu Pak. Kalau orang sudah benci dengan dosa dia, seperti dia benci dilemparkan ke dalam neraka, dipastikan dia mendapatkan halawatul iman minallahi Azza wa Jalla. Dia mendapatkan manisnya iman dari Allah Azza wa Jalla. Sudahlah dia menjadi predikat yang terbaik Pak asal tobat, dan dia menjadikan Allah Azza wa Jalla untuknya menjadikan halawatul iman asal dia benci kepada dosa yang sudah dia lakukan. Maka judul hari ini, kita tidak akan mengulang dosa yang sama, agar kita bisa mendapatkan halawatul iman, agar kita bisa menjadi khairul khata'ina tawwabun. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam hadis yang lain Pak, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marrataini. La yuldagul mu'min, seorang mukmin tidak mungkin dan tidak boleh Pak jatuh fi juhrin wahidin, di lubang yang sama, marrataini, 2 kali. Hadis sahih Bukhari Muslim Pak. Orang beriman itu tidak akan jatuh ke dosa yang sama 2 kali. Jangan sampai ada orang mukmin yang mengulang dosanya berkali-kali Pak. Kenapa? Diragukan identitas keimanannya. Karena orang mukmin la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marrataini. 2 kali saja sudah tidak boleh, apalagi berkali-kali. Jadi harus menghadirkan kebencian terhadap dosa, agar dosa itu kemudian menjauh dari kita dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan halawatul iman. Hadirin ikhwati rahimakumullah, dalam hadis yang lain Pak, taubat ini akan Allah tunggu malam yugharghir. Innallaha yaqbalu taubatal mu'min atau taubatal abdi lam yugharghir, selama ruhnya belum sampai tenggorokan, maka Allah akan terima taubatnya.
Hadirin ikhwati rahimakumullah, ruh kita masih belum nyampe tenggorokan, Pak. Atau belum sampai sakaratul maut. Kita masih punya kesempatan diampuni Allah Azza wa Jalla, dan kita masih punya kesempatan membenci dosa yang kita punya, membenci dosa yang pernah kita lakukan, agar Allah anugerahkan halawatal iman. Saya ingin gambarkan, Pak, ada orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, dia taubat, tapi mohon maaf, taubatnya ditolak. Yang paling fenomenal, Pak, yang paling fenomenal, orang yang taubat saat sakaratul maut tapi taubatnya ditolak adalah Firaun. Ada yang kenal Firaun? Tahu lah ya, Firaun itu manusia paling jahat sedunia, Pak. Sampai di zaman Nabi saja, kata Nabi, setiap zaman ada Firaun, dan di zamanku Firaunnya adalah Abu Jahal. Hari ini ada Firaunnya enggak, Pak? Agak berat jawabannya nih. Yang jelas Nabi bilang setiap zaman ada Firaun. Kita lihat, Pak, tobatnya Firaun, Pak. Firaun kalau ditanya, Firaun tobat, tobat, Pak. Firaun syahadat, syahadat. Tapi apa yang kemudian Allah jawab? Nah, kita lihat kalimatnya. Surat Yunus ayat 90 dan 91, Pak. Ini syahadatnya Firaun. Di ayat 90-nya, Pak. Surat Yunus, surat ke-10. Kata Firaun begini, Pak. Qala amantu. Firaun berkata, saya sudah beriman. Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Saya beriman, sesungguhnya dia, Allah, tiada Tuhan selain dia yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang yang pasrah, berserah diri, atau saya seorang muslim. Kalimat Firaun, Pak, amantu, artinya Firaun sudah syahadat, Firaun sudah tobat. Tapi sayangnya tobat dan syahadat Firaun saat ruh sudah di tenggorokannya, Pak. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Al-ana, kok baru sekarang, waktu ente masih berkuasa, jabatan tinggi, harta berlimpah, kekuasaan hampir tidak terbatas, kemana aja? Kok baru sekarang, Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu kalau orang taubat di saat ruh yughargir, ada di tenggorokannya. Sedangkan syarat diterimanya taubat sebelum ruh sampai tenggorokan. Malam yughadir, sebelum ruh sampai di tenggorokan, taubat kemungkinan besar diterima. Tapi kalau sudah nyampe di kerongkongan, ditolak. Contoh yang lain, Pak. Ada orang yang taubat saat sakaratul maut, dia pengen amal soleh dulu. Di surat Al-Munafikun ayat ke-10. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, bisa gak tunda kematian ini sebentar aja? Malaikat maut sudah datang jemput, bisa gak ditahan dulu? Tunda dulu barang beberapa saat, ya Rabb. Mau ngapain? Fa'asaddaqa, pengen zakat dulu. Dari sekian amal soleh, Pak, yang kita punya, Allah menghadirkan penyesalan terhadap zakat yang tidak disalurkan. Fa'as-sadaqo, bimaknanya bukan hanya sedekah, tapi bimakna zakat. Silakan buka dalam tafsir Ibnu Katsir, fa'as-sadaqo di situ bimakna zakat. Jadi orang-orang yang menahan zakat, Pak, salah satu yang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayatnya dengan penyesalan yang luar biasa. Sampai meminta, ya Rabb, tunda kematian ini sebentar aja. Sebentar aja. Pengen sedekah dulu, pengen zakat dulu. Wa akum minas salihin, sehingga saya jadi orang yang soleh. Hadirin khatiman rahimakumullah. Ini gambaran orang-orang yang sakaratul maut dan dia punya keinginan tapi ditolak. Kenapa? Ruh sudah di kerongkongan. Yughargir, sudah di kerongkongan. Satu lagi, Pak. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-99 dan 100. Hatta iza jaa ahadahumul maut
qala rabbirji'un. Sehingga telah datang kepada salah seorang di antara mereka kematian. Kemudian mereka berkata, mereka memohon, mereka mengiba, mereka memelas. Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan ke dunia. Balikin ya Rabb ke dunia. Saya belum siap mati, belum siap ke alam kubur, balikin ke dunia. Mau ngapain? Ayat 100-nya Pak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Saya pengen mengerjakan amal soleh yang dulu sering saya tinggalkan. Semuanya terlambat. Semuanya terlambat. Maka hadirin khatiman rahimakumullah, Nabi pernah menyampaikan, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung ujungnya. Amal itu tergantung ujungnya. Kenapa Nabi setting Ramadan 10 hari terakhir itu dengan i'tikaf? Untuk memastikan ujung Ramadan berkelas dan berkualitas. Kenapa Nabi menyuruh kita di 10 hari yang terakhir agar kita mampu menyambut Lailatul Qadar dengan kalimat Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa diksinya minta maaf? Jemputlah rahmat Allah dengan mengiba ampunan darinya. Jemputlah rahmat Allah dengan mengiba ampunan darinya. Sebagaimana pesan Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sebelum Allah menghadirkan surga, yang pertama Pak, level satunya adalah minta dulu ampunan Allah. Bersegeralah menjemput ampunan Allah mumpung masih ada waktunya. Wasari itu menyegerakan ila magfirah, meminta ampunan Allah Pak, mumpung lagi waktunya, mumpung masih ada waktunya. Taubatan nasuha, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan komitmen tidak mengulangi dosa yang sama. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak hanya berhenti di situ Pak. Allah Azza wa Jalla hadirkan beberapa amal soleh yang amal soleh ini menggaransi ampunan dosa dari Allah. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak puasa Ramadan, dosa berguguran. Tarawih kita, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tarawih kita menghapuskan dosa Pak. Nanti geser bulan Zulhijjah Pak, kita disuruh puasa Arafah. Su'ila an saumi Arafah, Nabi ditanya tentang puasa Arafah. Apa dampaknya? Dihapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahunnya akan datang. Masya Allah Pak, belum bikin dosa diampuni sudah oleh Allah. Puasa Arafah. Nanti masuk lagi bulan Muharram Pak, ada lagi puasa, namanya puasa Asyura. Su'ila an saumi Asyura, Nabi ditanya tentang puasa Asyura, jawaban Nabi menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa yang kita kerjakan Pak, memastikan kita dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Dosa besar, taubatan nasuha kepadanya, malam yughargir, sebelum ruh ada di tenggorokan kita. Selebihnya dosa-dosa kecil, mudah-mudahan selesai dengan puasa kita, dengan tarawih kita, dengan Arafah kita, dengan puasa Asyura kita. Mudah-mudahan dosa-dosa tadi dimaafkan Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, terakhir Pak, sebagai penutup. Kalau Allah setting kita punya potensi salah, tapi Allah kasih format agar kita menghilangkan kesalahan dan dosa yang kita punya, ini menandakan Allah benar-benar maha baik. Allah maha baik. Allah hadirkan potensi salah bagi kita, tapi Allah berikan perangkat dan formula agar kita tidak punya dosa saat kembali kepadanya. Allah maha baik. Dan terakhir, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau sudah tidak punya dosa, Pak, nggak punya dosa nih, selesai nggak punya dosa, karena sudah dimaafkan dan taubatan nasuha, maka kalimat terakhir ini mudah-mudahan menjadi pesan Allah buat kita semua, sekaligus ajakan Allah untuk kita semuanya. Saat kita sudah lagi tidak punya dosa, Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
Wahai yang berjiwa tenang. Kenapa tenang? Nggak punya dosa, Pak. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang. Mudik, Pak. Pulang kampung, Pak. Kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Pulang. Kalau sudah nggak bawa dosa, pulang, Pak. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, Pak. Dan itu predikat paling mulia yang kita bisa capai, hamba Allah. Makanya kata Nabi, nama yang paling bagus, Pak, nama yang paling bagus adalah Abdullah, karena dia menegaskan kita ini hambanya Allah. Kalau sudah jadi hamba Allah, Pak, maka terakhir penutupnya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Demi Allah, Pak, bagi orang-orang yang telah jiwanya tenang, punya kecukupan amal soleh dan tidak punya dosa, tepat kembalinya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, sekali lagi, innamal a'mal bil khawatim, amal itu tergantung ujungnya. Maka mudah-mudahan di ujung Ramadan ini kita bisa memaksimalkan peran, memaksimalkan amal, memaksimalkan taubat, memaksimalkan permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin ikhwati rahimakumullah, silakan bayangkan kesalahan-kesalahan kita, bayangkan dosa-dosa kita, dan tumpah ruahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, mengibak kepadanya, ya Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Andai ada doa yang terhijab gara-gara dosa, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada pencapaian yang terhalang gara-gara dosa, ampuni dosa-dosa kami. Jika ada keberkahan yang terhalang gara-gara dosa, ampuni dosa-dosa kami. Mumpung waktunya, mumpung tempatnya, mumpung momennya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita sebelum ajal menjemput kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.